pada rentang tahun 1982 sampai 1998. Indonesia berada pada pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Periode ini dimulai pada tahun 1966 setelah runtuhnya Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Penasaran kondisi pemerintahan di era Soeharto? Yuk simak videonya. Selama pemilu masa Orde Baru, Golkar selalu tercatat sebagai pemenang pemilu. Politik tiga warna antara PPB, PDI, dan Golkar yang mulai berlaku sejak 1997 hingga 1998 membuat kepemimpinan Soeharto langgeng hingga 32 tahun. Pemilu pada masa ini dianggap tidak sepenuhnya bebas dan adil. Meskipun digelar rutin 5 tahun, tetapi hasilnya selalu mengukuhkan kemenangan Golkar. Selama masa Orde Baru, ada kontrol ketat terhadap media, kebebasan berbicara, dan kehidupan politik. Pemerintah secara aktif mengawasi aktivitas politik yang berlawanan dengan kebijakan negara. Masa Orde Baru menekankan semboyan ekonomi sebagai panglima. Kebijakannya berorientasi pada pembangunan ekonomi, terutama dengan program Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Pada periode 1982 hingga 1997, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian yang menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984. Namun, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh utang luar negeri yang besar. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997 berdampak besar pada Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Ketidakstabilan ekonomi ini menyebabkan kemarahan publik terhadap pemerintahan Soeharto. Selain itu, fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi sangat mencolok, terutama di kalangan keluarga dan lingkaran dekat Soeharto, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Pada tahun 1984, Menteri Kesehatan bersama dengan BKKN dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi bersama. Kegiatan masyarakat untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam satu wadah pos pelayanan terpadu atau posyandu. Terdapat 5 kegiatan posyandu, yaitu kesehatan ibu dan anak atau KIA, KB, imunisasi, pendidikan gizi, dan penanggulangan diare. Di bidang pendidikan pada tahun 1994, tepatnya 2 Mei, Presiden Soeharto merencanakan wajib belajar 9 tahun dengan mewajibkan anak usia 7-15 tahun untuk sekolah. Sayangnya, loncatan kebijakan ini tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas dan pertumbuhan mutu pendidikan. Secara keseluruhan, masa 1982 hingga 1998 dalam pemerintahan Indonesia ditandai oleh stabilitas politik yang dipertahankan dengan tangan besi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, diwarnai oleh ketidakadilan sosial, korupsi, dan akhirnya krisis ekonomi yang memicu runtuhnya rezim Soeharto. Di penghujung masa pemerintahan Soeharto, muncul gerakan reformasi yang menuntut perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Krisis ekonomi yang semakin parah, tuntutan demokratisasi, serta aksi-aksi mahasiswa di seluruh Indonesia menekankan Soeharto untuk mundur. Puncaknya terjadi pada Mei 1998, ketika demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di Jakarta serta kota-kota besar lainnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Oke,